بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini hari Kamis bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 11 Juli 2026, yang artinya kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. 4 atau 5 hari ke depan kita akan masuki tahun baru Hijriah Muharram 1448 Hijriah. Karenanya kita mendoakan kepada atau untuk jemaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air dan yang akan kembali di kloter-kloter akhir, ya. Kita doakan semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan buat kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga dimudahkan oleh Allah, ya, diberikan banyak umur, kesehatan, kemampuan, pertolongan agar kita pun dapat menunaikan ibadah haji di masa mendatang, amin ya rabbal alamin. Hikmah dari bulan Hijriyah, salah satu yang disoroti oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitabnya Lataif Ma'arif adalah Allah mengawali dan mengakhiri tahun Hijriyah dengan bulan haram. Zulhijjah akhir
dari tahun Hijriah atau bulan terakhir dari tahun Hijriah, sementara Al-Muharram adalah bulan pertama dari tahun Hijriah, sehingga awal tahun dan akhir tahunnya itu ya adalah bulan haram. Menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia seluruhnya untuk betul-betul memperhatikan bulan-bulan tersebut. Terlebih lagi dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan afdhal siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdol sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Sebagian ulama menyebut ini puasa sunnah mutlak selama bulan Muharram. Karena di sebagian pandangan ulama juga keutamaan Ramadan juga didapati atau terdapat di puasa-puasa yang mengiringinya, apa yang kita kenal dengan puasa Syawal. Karena di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasyami dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan dan mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal itu, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Sehingga puasa Syawal yang menggenapkan puasa Ramadan yang 1 bulan itu ya menjadi 35 atau 36 hari yang dikonversi dengan satu kebaikan berbalas 10 kali lipat menjadi 360 hari. Gitu. Ya. Sehingga ya Syawal mendapatkan keutamaan, atau puasa Syawal mendapatkan keutamaan karena beriringan dengan puasa Ramadan. Namun ketika Nabi mengatakan puasa yang paling afdol sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Lalu disebutkan juga oleh para ulama bahwa salah satu hikmahnya adalah karena di sana ada puasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Yang mengikuti dari tanggal 1 Muharram. Nah, ini ada sedikit perbedaan pandangan dari para ulama, bahwa ulama-ulama salaf terdahulu memuliakan 3 kali 10 hari. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama Muharram. Kalau 10 terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Kalau 10 pertama Dzulhijjah ada Arafah dan ada Yaumun Nahar, Idul Adha. Nah, sementara 10 pertama Muharram itu ada Asyura. Ada Asyura. Nah, puasa Asyura ini sendiri ya, ini subhanallahzim
ya banyak periwayatan yang sampai kepada kita dari para ulama salafus saleh dari generasi sahabat, di antaranya menyebutkan bahwa puasa 10 Muharram itu adalah puasa yang dilakukan oleh semua para nabi dan rasul. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh. Ibnu Rajab menyebut demikian. Bersandarnya bahtera Nuh itu ya di Bukit Judi ya adalah di 10 Muharram. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam berpuasa hari Asyura itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah, kalau itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Nuh ya, maka hal itu terwariskan kepada nabi-nabi setelahnya. Sampai riwayat yang populer dari Ibnu Abbas itu ya adalah diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya itu di tanggal 10 Muharram. Sehingga Nabi Musa berpuasa pada hari itu, bersyukur kepada Allah. Lalu itu menjadi hari yang sangat dimuliakan oleh bangsa Yahudi, dan mereka pun berpuasa pada hari itu. Nah, sekali lagi itu terwariskan terus-menerus sampai ke ya tradisi di masyarakat jahiliyah Mekah. Ya, bahkan sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy kalau mereka berbuat suatu pelanggaran yang sangat besar, mereka bertobat dan minta ampun kepada Allah dengan puasa Asyura. Sehingga puasa Asyura ini dikenal oleh masyarakat Quraisy jahiliyah di Mekah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ikut puasa bersama-sama mereka. Dan itu terus terjadi, terus gitu ya, terjadi puasa Asyura itu dalam riwayat Aisyah. Bahkan sampai beliau diangkat jadi nabi dan rasul, beliau terus berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram itu sampai turun diwajibkannya puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah berarti berapa tahun itu? 15 tahun kurang lebih ya, sebagai nabi dan rasul. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 2 tahun ya, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Maka ketika puasa Ramadan itu telah diwajibkan, beliau tidak lagi melakukan puasa Asyura. Bahkan mengatakan ya, sebagian yang ingin berpuasa silahkan, yang ingin berbuka juga silahkan, tidak apa-apa. Tapi ada satu hal yang menyakitkan beliau, orang-orang Yahudi ya, menyinggung tentang puasa Asyura itu sebagai sebuah keistimewaan bagi mereka, yang jika tidak ada puasa Asyura itu ya, Nabi Muhammad atau Muhammad dan juga umatnya tidak tahu kapan mereka berpuasa. Nah, sehingga Nabi berkeinginan tahun depan ya, beliau akan mengiringinya dengan satu hari sebelum Asyura itu tanggal 9. Namanya Ibnu Abbas. Nah, sebelum tahun itu datang, beliau sudah wafat. Ya. Itu berarti kan beliau wafat di Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan yang ketiga. Sementara Muharram kan bulan pertama, artinya masih setahun yang akan datang itu. Berapa bulan ke depan. Ya. Nah, sehingga sunnahnya Muharram itu ya, para ulama menyebut 9 dan 10. 9 dan 10 itu nas ya, berdasarkan nas hadis ya, 9 dan 10 hari, 2 hari itu yang utama. Kalau enggak ya tanggal 10-nya ya, kalau enggak tanggal 10-nya 10 Muharram, asalkan tidak bertepatan dengan
akhir pekan tanggal 10-nya itu, tidak dengan Jumat ya, atau Kamis atau Jumat, Sabtu atau Ahad, tidak bertepatan dengan akhir pekan, satu hari itu. Jadi kalau bertepatan dengan akhir pekan sebaiknya 2 hari ya. Berarti untuk konteks kita sekarang itu berarti di tanggal 26 ya, betul ya. Ya, tanggal 16, tanggal 1 berarti 10 hari ini 25 ya, 25 ya, Kamis ya. Berarti Kamis boleh 1 hari gitu. Kalau bertepatan dengan akhir pekan, Jumat atau Sabtu atau Ahad, jadi 2 hari, 9 dan 10. Tapi Kamis juga nggak apa, 9 dan 10. Itu yang sunnah ya. Atau tanggal 10, 9, 10 atau tanggal 10. Sebagian ulama menyebut 3 hari, 9, 10, 11. Tapi itu istihad ya, 9, 10, 11 istihad. 1 hari sebelumnya, 1 hari sesudahnya, 3 hari ya. Tapi kalau dari hari pertama Muharram boleh masuk kepada keumuman ya. Riwayat yang tadi Anda sampaikan di awal, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrul lail muharram. Jadi mutlak ininya, jatuhnya mulai dari tanggal 1 Muharram ya. Yang ingin berpuasa dari tanggal 1 Muharram dibolehkan. Tapi jika memahami itu dengan kemutlakannya ya, selama 1 bulan itu dengan Senin Kemis misalnya, atau 3 hari di tengah bulannya, boleh juga, silakan. Nah, karena kemutlakannya. Tapi kalau berkaitan dengan Asyura, jelas 9 dan 10 ya, Asyura. Ini saya sampaikan supaya tidak kelewat untuk pekan depan. Kan sudah mulai hari Rabunya tadi ya, atau ya, sudah masuk di tanggal 1 Muharram. Jadi ingin berpuasa dari 1 Muharram ya, niatnya puasa sunnah Muharram gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan kesehatan serta kemampuan untuk berpuasa di bulan Muharram yang keutamanya sangat besar tadi. Dalam hadis Abi Qatadah disebutkan ada yukafir sanatil madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun ya. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Demikian jemaah Allah Taala tentang konteks kita menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Seraya kita berdoa dan mohon kepada Allah Taala di akhir tahun ini dan juga di awal tahun yang akan datang ya, agar Allah berikan keselamatan pada kita semua ya, dunia kita hingga akhirat kita, dan kita dilindungi dari berbagai keburukan-keburukan dunia hingga akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang hadis di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qulubil Akhyar Syarh Jawamil Akhbar al-Fadilat Asy-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di hadis yang ke-20. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-20 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu apabila berhadas
hingga dia berwudu. Muttafaqun alaihi, akhrajal Bukhari fil wudu wa fil hiyal, wa Muslim fit tahara, wa Tirmidzi fihi, wa Abu Dawud fihi, wa Ahmad fil musnad. Hadis 20 ini berbicara tentang salah satu syarat sah salat, yaitu bersuci. Ya, salah satu syarat sah salat. Nah, kita sedikit berbicara tentang masalah fikih di sini. Ya, dalam terkait dengan hadis yang mulai ini. Syarat, ya, para ulama disiplin ilmu usul fikih, ya, mengatakan syarat itu adalah ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Dalam bahasa atau definisi yang kurang tepat adalah ma la yatimmu al masyrutu illa bihi. Pengertian yang pertama, sesuatu yang mengharuskan ketiadaannya, tidak ada sesuatu yang lain. Namun tidak mengharuskan keberadaannya, keberadaan sesuatu yang lain. Agak bingung ya, karena definisi filsafat. Sementara pengertian yang kedua adalah sesuatu yang menjadi sempurna apa yang dipersyaratkan dengannya. Itu kurang tepat definisi yang kedua, karena mendefinisikan sesuatu itu dengan kata yang diambil dari kalimatnya, itu enggak benar. Seperti misalnya, apa definisi air? Air adalah benda cair. Nah, itu enggak tepat kan? Tepat enggak? Benda cair. Air adalah benda cair. Kan enggak tepat. Karena pengertiannya diambil dari apa yang akan didefinisikan. Ya, namanya dauran, bulat kalau bahasa Jawa. Yang tepat sebenarnya pengertian yang pertama, cuman memang bahasanya sedikit filosofis. Ada unsur filsafatnya, tapi benar maknanya. Apa tadi? Ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan ketiadaannya, tidak ada sesuatu yang lain. Jadi kalau dia nggak ada, yang lain juga nggak ada. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, tetapi keberadaannya tidak mengharuskan yang lain ada. Untuk lebih jelas hubungan wudu dan sholat. Kalau ada wudu, antum berwudu, harus sholat tidak? Harus sholat? Enggak. Tapi kalau antum tidak berwudu, tidak dalam keadaan berwudu, bisa sholat enggak? Hah? Enggak bisa. Berarti tidak ada wudu, tidak ada sholat. Itu mah integral tuh. Pasti tidak ada wudu, tidak ada sholat. Ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan ketiadaannya, tidak ada yang lain. Tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, tetapi keberadaannya tidak mengharuskan yang lain itu ada. Adanya wudu harus sholat, ada enggak? Tidak harus ada sholat. Nah itu disebut dengan syarat. Oke, jelas nih berarti ini hubungan wudu dan sholat.
Karena wudu jelas syarat sholat. Itu saja, tinggal diolah saja ininya bahasanya. Ya, sholat mengharuskan wudunya ada, tidak harus ada sholat. Tapi wudunya tidak ada, maka sholat pun tidak akan ada. Baik. Dalam usul fikih, syarat itu ada dua. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Maksudnya apa syarat wajib itu? Ketika syarat wajib ini terpenuhi semuanya, maka dia telah wajib terhadap satu beban, satu kewajiban, satu tugas. Semua pembahasan fikih syarat wajib itu 3. Muslim, balik, berakal. Udah itu. Syarat wajib 3, Muslim, balik, berakal. Selesai. Setiap Muslim yang sudah balik, yang berakal, berarti kewajiban mengenai dirinya. Itu sebenarnya syarat wajib. Ya. Awas, sholat udah wajib buat ente gitu. Puasa udah wajib buat ente. Karena sudah Muslim, balik, berakal. Gitu ya. Kewajiban itu mengenai dirinya. Sebagian ulama membicarakan tentang orang kafir yang balik, yang berakal. Karenanya dia akan mendapatkan dosa 2 kali lipat. Dosa kekafirannya dan dosa tidak mengerjakan kewajiban yang seharusnya mengenai dirinya. Ada berapa? Oke. Berikutnya syarat sah. Syarat sah. Nah, syarat sah tergantung dari kewajibannya. Tergantung dari kewajibannya. Sahnya puasa berbeda dengan sahnya sholat. Berbeda dengan sahnya zakat. Berbeda dengan sahnya haji. Tapi kalau syarat wajib yang 3 tadi semua kewajiban. Adapun syarat sah tergantung kepada kewajiban-kewajibannya. Sama nggak syarat sahnya sholat dengan syarat sahnya puasa? Beda. Kalau sahnya puasa apa? Menahan yang membatalkannya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selesai. Khilaf dengan para ulama tentang niat. Niat itu apakah masuk syarat sah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, niat itu masuk syarat sah untuk pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang membutuhkan niat khusus. Karena dia tidak ada di syarat wajib, tapi justru adanya di syarat sah niat itu. Ya. Maka sebagian memasukkan lagi niat itu apakah dia syarat atau rukun. Nah, bedanya apa? Antara syarat dengan rukun. Rukun, syarat dengan rukun. Rukun sholat adalah apa rukun sholat? Rukun sholat. Nah, tadi dalam bahasa Syafi'i itu rukun itu dibuat dari niat. Niat, takbir, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di atas sujud, tumakninah,
sujud lagi tuh, tumanina, duduk terakhir, tahiyat akhir, salam. 11 atau 12 ya, lanjut ke rakaat kedua begitu terus. Itu rukun namanya. Jadi perbedaan pandangan niat itu syarat sah atau rukun ya. Begitu. Tapi mesti ada niat, tidak mana bentukannya. Oke. Sekarang syarat sahnya sholat ada berapa? Syarat sahnya sholat ya. 1 bersuci, 2 nutup aurat, 3 ngadep kiblat, 4 masuk waktu sholat, 5 tahu kaifiat sholat. Jadi ada 5 syarat sahnya sholat. Nah, jadi kita fikir tuh, atau lihat kita fikir Syafi'i itu semua mudah, gampang. Tapi sahabat-sahabat anak-anak muda yang nanti kembali ke Quran dan Sunnah nggak mau lihat buku fikih, aku yang nyari. Ulangi syarat sahnya sholat. Yang pertama taharah, bersuci. Nanti kita bahas yang bersuci. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat masuk waktu sholat. Yang kelima tahu kaifiat sholat. 5 ya. Sekarang bersuci. Toharoh, bahasa Arabnya itu toharoh, bersuci. Maka di kitab toharoh, sebelum kitab sholat itu kitab toharoh ya. Definisinya apa bersuci itu? Definisi bersuci ya, bersuci. Nah, dibahas masalah air lagi. Air suci dan mensucikan. Ada 7 jenis air suci yang mensucikan itu. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan gitu. Di Syafi'i itu ada air musta'mal, jenis-jenis air misalnya. Ada air musyammas, ada air musta'mal misalnya ya. Kemudian juga ada air-air yang lain. Ini air yang suci dan mensucikan. Taharah, simpel taharah dalam definisi Syafi'i itu luar biasa dalam Syafi'i itu fikihnya. Definisi artinya adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Catat kalimatnya itu singkat sekali dan itu bagus. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Hadas itu apa hadas? Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu apa? Suatu keadaan ya, yang mana seorang hamba dihukumi tidak dengan bersuci. Hadas besar dan hadas kecil. Bingung juga tuh definisi hadas itu apa dalam bahasa Indonesia? Hadas itu ya. Apa Pak? Antum ada ahli bahasa Indonesia kan di sini? Apa hadas itu? Berhadas. Hadas besar. Hadas besar itu apa contohnya hadas besar? Hadas besar. Hubungan suami istri hadas besar kan, junub hadas besar kan? Hubungan suami istri ya junub hadas besar. Haid hadas besar. Nifas hadas besar. Ya toh? Juga hadas besar. Ini ada nggak benang merahnya, ada nggak nih? Berhubungan suami istri, haid sama nifas, sama-sama hadas besar. Benang merahnya apa itu? Bingung.
Ya pokoknya begitu, fikir udah hukum besar, hubungannya tiganya apa, bingung tuh Pak. Kalau haid sama nifas, ya itu urusan perempuan begini sama ya, karena keluar darah misalnya. Ya loh. Nah kalau laki-laki kan bukan darah yang keluar kan, gitu. Berhubungan sama istri itu. Dan berhubungannya, nggak mesti keluar, berhubungannya. Hadis besar suami istri, kalau udah ketemu tuh khitanan itu, ya berkumpul suami istri ketemu, ya meskipun tidak inzal, tidak keluar, wajib tidak mandi, wajib mandi, kan nggak keluar apa-apa, ya, tapi tetap wajib mandi. Dan mandinya wudu dulu. Mandi besar itu wudu dulu, baru mandi. Itu namanya hadas, namanya mengangkat hadas. Hadas itu diangkat, itu hukum syar'i sudah. Yang bikinnya begitulah. Ya, kok begini bisa begitu, ya, sunahnya demikian. Itu hadas besar. Hadas kecil, apa hadas kecil? Contohnya, kencing dan kentut. Kesamanya di mana kencing sama kentut? Kencing, air kencingnya jelas najis, air kencing itu. Air kencing najis enggak? Najis air kencing, tapi kentut najis enggak? Kentut najis enggak Pak? Nah kentut itu enggak najis, malah kentut najis. Ada yang kentut belakangan depan antum, terus anginnya nempel ke baju, berarti najisnya nempel di baju anginnya tuh. Gitu enggak? Enggak kan? Nah gitu enggak. Tapi kalau kencing, baju kena kencing, najis. Tapi yang jelas kencing sama kentut, hadas kecil. Habis kencing dan kentut, dia mesti berwudu. Tapi kalau tadi yang hadas besar, dia mandi. Itu namanya hadas. Namanya hadas. Nah itu diangkat. Angkatnya ingat cara tadi. Yang kecil dengan wudu, yang besar dengan mandi. Kalau nggak bisa wudu, kalau nggak bisa mandi, ngapain dia? Tayamum. Mandi wajar, semua dibasahin. Wudu wajar, ada mata wudu kena air. Nah tayamum cuman tangan sama muka. Junub tayamum cuma tangan sama muka. Makanya Ammar bin Yasir nggak tahu fikihnya, ketika dia junub nggak bisa mandi, dia guling-gulingan ke pasir itu. Karena niatnya dengan mandi. Kalau mandi semuanya harus kena air, maka junub juga tidak dengan air, harus dengan debunya. Sekujur badan itu guling-gulingan di pasir itu. Ammar bin Yasir itu sebelum jelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tayamum. Itu hadas. Raf'ul hadas wa izalatun najas, dan menghilangkan najis. Najis mesti dihilangkan. Jadi perbedaannya hadas maknawi, najis materi. Perbedaannya begitu. Hadas itu maknawi, najis itu materi. Jadi materi harus dihilangkan. Hilang apanya? Hilang warna, bau dan rasa. Dihilangkan tiganya. Bendanya dihilangkan. Maka najis itu kita belajar itu ada najis yang mukhaffafah, yang ringan, najis mughalladhah yang berat, najis yang mutawassithah yang sedang. Najis yang ringan, darah, nyamuk, najis tapi ringan, maafu anhu, dimaafkan. Najis yang sedang, ya, najis bayi, anak laki-laki, itu sedang, cukup dipercikan. Gitu. Tapi kalau bayi anak perempuan enggak, tetap dicuci. Itu bedanya kata Ibnu Qayyim. Nah, najis yang berat, misalnya najis yang berat itu ya, kalau di hadis itu contohnya adalah air liur anjing yang 7 kali dibersihkan, 1 kalinya dengan tanah. Ini najis itu mesti dihilangkan, sementara hadas diangkat. Itu taharah namanya, bersuci. Ya. Kalau dengan air namanya istinja, yang cebok itu ya, dan dibersihkan dengan air tadi istinja, mandi, cebok istinja. Ya, ada yang istijmar dengan batu.
gitu. Nah, ini masalah taharah. Ini penting nih Pak nih buat taharah nih ya. Dan kamu juga nanti masuk ke wudunya nih, sifat wudunya. Ya. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah Al-Maidah ayat ke-6. Wudu itu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Rukun wudu. Ya, ada 6. Al-Maidah ayat 6 itu 6 tuh rukun wudu gitu. Ada ingat ya gampang tuh. 6 berarti angkanya 6 itu berarti 6 rukun wudunya itu 6. Apa 6 itu? 4 disebutkan di ayatnya, 2-nya di awal sama di akhir, nomor 1 sama nomor 6. Apa yang disebutkan di ayat itu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kamu berwudu, maka basuh muka, 1. Yang kedua, tangan hingga siku. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki. Al-Maidah ayat yang ke-6, 4. Loh, tadi 6 saja dalam fikih Syafi'i 6. Yang pertamanya niat, yang terakhirnya tertib berurutan mawala. Semua rukun dalam fikih Syafi'i begitu semua, Pak. Taruh nomor 1-nya niat, paling buncitnya tertib sudah. Yang lain ini 2-nya sampai sekiannya itu lihat dalilnya, lihat fikihnya. Itu namanya rukun wudu. Lebih rincinya lagi hadis Utsman bin Affan yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ketemu tuh tentang kaifiyat wudu pada hadis berikutnya. Terutama sekali tentang istinsyaq, istinsyar, ya, kemudian ghusl barojim, ini ghusl barojim, ya, kemudian juga kaki, ya, sampai kedua mata kaki. Karena banyak jemaah itu kalau wudu waktu nyiram kaki, kakinya doang taruh di pancuran keran, kakinya doang masuk tuh pancuran, udah gitu doang. Padahal kalau begitu posisinya boleh jadi tumit kakinya itu tidak kena air. Makanya mengatakan wailul aqab, celaka tuh tumit-tumit yang nggak kena air wudu. Kalau wudunya begitu nggak sah wudunya. Sebagian riwayat menyebut 3 kali itu karena wudunya nggak sah, bolak-balik karena wudunya nggak sah. Ya itu penting. Kalau kan begini juga tuh, nih ya telapak kaki pancolan. Boleh jadi air itu nggak ke sela-sela jari-jari kaki dan tumit juga nggak kena itu. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, doa-doa yang dibaca ketika sholat kagak bakal didengar, kagak bakal diijabah. Lah nggak sah kok, gimana? Yang penting tuh wudunya. Nah belum lagi masalah mandi. Mandi junubnya itu, habis junub mandinya nggak benar, wudunya nggak sah. Gimana tuh? Ya, mandi junub, wudu dulu, wudunya nggak sah, mandi ya gimana? Apalagi yang nggak wudu misalnya, gimana tuh? Mandinya sah nggak? Makanya kenapa hikmahnya kitab fikih itu yang pertama kitab toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian kitabul buyu, kemudian kitabul nikah, dan kitabul hudud. Kenapa itu? Karena ini semuanya ini butuh sahnya dulu toharoh. Kalau kitab toharoh yang pertama saja nggak dipelajari, nggak jelas, nggak paham tuh masalah mandinya, masalah wudunya. Ini gimana amal-amal setelahnya? Gak apa-apa orang ngatain ini ngaji kok, wudu lagi, soal mandi lagi, wudu lagi. Itu orang-orang pada kebulan, lagi bikin bom nuklir. Ini anda masih ngaji ya kitab wudu aja, kitab toharoh aja gitu. Mereka mah bikin nuklir juga nggak untuk sholat, mereka mah nggak sholat misalnya. Nah kita kan
tiap hari sholat. Urusan kita buat ibadah sama Allah tuh. Ya. Ini penting Pak. Ya, antum kalau nggak ngaji, siapa yang mau ngasih nasihat kayak gini? Nggak ada yang ngasih nasihat. Nggak ada yang mentingin ibadah kita itu. Siapa yang mau ngingetin ibadah kita diterima ke, nggak diterima ke, kewajibannya itu gugur ke, enggak ke, misalnya menanggung pahala ke, menanggung dosa ke, siapa yang mau ngingetin kalau nggak ngaji? Ya kan? Ya padahal itu megangnya medsos, Instagram, Facebook, yang dilihat apa? Piala Dunia, AFF, AFC. Nggak ada yang ngikutin ngaji. Siapa yang ngikutin ngaji? Nah di sini di pengajian kita. Ya kan? Saya juga manusia, kadang-kadang juga melihat itu juga kan, jatuh bola siapa nih, kemana bola menang nggak lawan Mozambik gitu. Tapi kan ilmunya kan tetap ada, ngaji, kewajiban ilmunya. Kita masih semifinal ya, main tiap 19 ya kan, alhamdulillah. Manusia juga gitu. Tapi maksudnya tetap masih ada nih yang ngingetin kita ngaji gitu maksudnya, ya kan? Jadi ngaji itu penting Pak, mau di sini ya, apalagi di sini lah, nggak boleh ditinggal ngajinya. Ya. Makanya antum kangen juga sama anak kalau anak nggak datang kan, karena cuma anak yang suka ngingetin kayak gini kadang-kadang. Iya. Yang ngaji di musola, di masjid, di rumah juga penting ya, dihadiri semua. Karena majlis-majlis itu yang mengingatkan kita akan di akhirat, karena kita tersibuk dengan urusan dunia. Ya. Mesti ada yang menyeimbangkan untuk negeri akhirat kita, begitu ya. Baik, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Saling mengingatkan satu dengan yang lain atas dasar cinta karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang penggugur kewajiban-kewajiban kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.